Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuesday Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi pertemuan 3. Antara lain yang akan saya jelaskan adalah epilepsi dan Parkinson. Yang pertama yaitu epilepsi. Epilepsi itu gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Epilepsi itu biasa dikenal oleh orang adalah kejang. Lalu penyebabnya apa sih? Penyebab dari epilepsi yaitu pelepasan muatan listrik yang cepat, mendadak, dan berlebihan pada neuron-neuron tertentu dalam otak. Jadi hal-hal yang menyebabkan muatan listrik yang cepat yaitu antara lain ada luka di otak yaitu absen, tumor, arteriosklerosis, keracunan timah hitam, pengaruh obat-obat tertentu yang dapat memprovokasi serangan epilepsi. Jadi epilepsi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada grand mal, yang kedua ada psikomotor, dan yang ketiga ada absen atau petit mal. Yang pertama yaitu psikomotor. Psikomotor itu serangan parsial kompleks, kesadaran yang terganggu hanya sebagian tanpa hilangnya ingatan dengan memperlihatkan gerakan. Jadi hanya memperlihatkan gerakan-gerakan tertentu. Yang kedua yaitu ada grand mal atau tonitonik umum. Grand mal ini timbul serangan-serangan yang dimulai dengan kejang-kejang otot yang sangat hebat dengan pergerakan kaki tangan yang memang tidak sadar, disertai jeritan, mulut yang berbusa, mata yang membeliak, dan lainnya, disusul dengan pingsan lalu sadar kembali. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu petit mal atau absen, serangan yang singkat sekali tanpa disertai kejang. Lalu terapi yang digunakan pada penyakit ini yaitu obat anti epilepsi yang pada penggunaannya hanya untuk dapat menangani gejala berupa kejang atau gejala lain dari epilepsi. Jadi untuk penggunaan obat anti epilepsi ini hanya digunakan pada orang-orang yang memang sudah didiagnosa penyakit epilepsi. Jika tidak, obat ini tidak akan bisa diberikan. Lalu selanjutnya itu dilakukannya EEG atau elektroeksogram. Jenis obat anti epilepsi yaitu ada dari beberapa golongan. Yang pertama ada golongan hydantoin, barbiturat, benzodiazepin, kanbanazepin, asam forpoat, dan suksinimida. Penggunaan obat epilepsi itu dimulai dengan dosis yang rendah mungkin, dan selalu mengontrol kondisi pasien yaitu fungsi hati, fungsi jantung, dan pembuluh. Beberapa obat anti epilepsi ini relatif mudah untuk mengakibatkan bermacam-macam efek samping dan gejala toksisitas atau keracunan. Pemutusan obat secara mendadak pada penyakit ini harus dihindari karena dapat menimbulkan serangan yang lebih hebat. Lalu pengobatan yang harus dimulai dengan obat tunggal, karena hal ini itu agar mudah mengevaluasi hasil pengobatan, lalu mudah mengevaluasi kadar obat dalam darah, efek samping obat yang minimal, lalu interaksi obat dapat dihindari. Walaupun demikian, hampir 1 atau 3 dari penderita epilepsi ini tidak dapat diobati hanya dengan obat tunggal. Jadi digunakannya tuh obat kombinasi. Lalu yang selanjutnya adalah Parkinson. Gejala dari Parkinson yaitu ada tremor, kaku otot, atau kekuatan gerak, gangguan gaya berjalan, yaitu jalannya tuh setapak demi setapak. Lalu penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu ada 3, yaitu idiopatik. Jadi pada idiopatik ini tidak diketahui penyebabnya apa. Yang kedua yaitu ada radang, trauma, aterosklerosis pada otak. Dan yang ketiga itu efek samping obat yang disebabkan oleh obat psikofarmaka. Lalu etiologinya itu neurotransmitter dopamin di otak itu kurang. Jadi dopamin itu menstimulasi saraf motorik. Terapinya itu yang digunakan adalah 3,
yaitu ada dopamin agonis, MAO inhibitor, dan yang ketiga adalah antikolinergik. Contohnya itu pada dopamin agonis yaitu ada levodopin, ada bromokriptin, lalu ada pergolid. Dan pada MAO inhibitor yaitu digunakan obat selegilin, lalu mocobelmid. Dan yang ketiga untuk obat antikolinergik yaitu ada amantadin dan trihexyphenidyl. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.